Pada awal bulan September mendatang, Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani 2 pertandingan di FIFA Matchday. Lawannya adalah Lebanon dan Kuwait, lawan yang pastinya sangat pas sebelum Timnas bermain di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Namun baru-baru ini sebuah kabar mengejutkan datang dari PSSI. Berdasarkan pernyataan dari Erick Thohir, Timnas Kuwait memberitahukan jika mereka batal melawan Indonesia. Entah apa alasannya, namun yang pasti tim asal Timur Tengah tersebut tak jadi datang ke tanah air. Hal inilah yang pastinya membuat PSSI kebingungan, karena persiapan yang sebelumnya telah dilakukan tiba-tiba harus berubah. Kini Federasi Sepak Bola Indonesia itu akan melakukan beberapa opsi agar rencana dari tim Garuda tetap berjalan. Salah satunya adalah dengan mencari lawan pengganti. Lantas negara mana saja yang bisa menjadi pengganti dari Timnas Kuwait? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, persiapan Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday kini kembali mendapatkan gangguan. Gangguan yang dimaksud adalah mundurnya Timnas Kuwait yang sebelumnya dijadwalkan akan menjadi lawan Timnas di Surabaya. Dengan mundurnya Timnas Kuwait, maka secara otomatis hanya Lebanon satu-satunya tim yang akan dilawan oleh Timnas Garuda. Tentu sebuah hal yang dianggap kurang maksimal karena biasanya di FIFA Matchday setiap tim diberi kesempatan untuk bermain sebanyak 2 kali. Jadi jika cuma menjalankan 1 pertandingan saja, maka hal ini akan sangat percuma dan persiapan dari Indonesia jelang mengikuti babak keempat bakal kurang maksimal. Soal alasan batalnya Timnas Kuwait, hal ini juga belum diketahui oleh Erick Thohir. Ketua PSSI itu hanya menduga-duga jika saat ini Federasi Sepak Bola Kuwait memang bermasalah. Entah benar atau tidak dugaan tersebut, yang pasti wakil Timur Tengah itu tak akan datang ke Surabaya. Kami sudah dapat surat konfirmasi dari Kuwait. Mereka tidak hanya tidak bermain di Indonesia, tapi juga di turnamen di UAE. Jadi saya tidak tahu kenapa mereka, karena jelas mereka sudah ada black and white-nya untuk ikut di Indonesia dan di UAE. Saya tidak tahu apakah ada isu internal, saya juga nggak mau ikut campur. Ya. Nah tentu kita sekarang fokuskan. Setelah Timnas Kuwait menyatakan batal, Erick Thohir langsung melaporkannya ke AFC. Intinya dirinya tak mau kasus seperti ini terulang lagi, karena dengan begini yang mengalami kerugian adalah Indonesia. Kini persiapan yang dilakukan Indonesia dapat dikatakan sia-sia dan tidak dihargai sama sekali oleh Timnas Kuwait. Sampai hari ini saya belum bisa bicara siapa penggantinya. Kami juga sudah kirim surat ke AFC untuk istilahnya menjaga hubungan sesama anggota yang ada di AFC untuk bisa saling lebih baik ke depan, kata Erick Thohir melanjutkan. Keuntungan buat Arab dan Irak. Dengan situasi seperti ini, maka yang diuntungkan adalah Arab dan Irak yang notabene adalah pesaing utama Timnas Indonesia di babak keempat nanti. Saat ini Arab dan Irak sudah mendapatkan lawan masing-masing di FIFA Matchday. Untuk Arab Saudi, mereka akan melawan 2 tim Eropa, yakni Makedonia Utara dan Ceko. Sementara Irak akan bermain di ajang Piala Raja bersama timnas Thailand, Hong Kong, dan Fiji.
Jika Indonesia tak segera mendapatkan pengganti, maka mau tak mau, J. Itzas dan kawan-kawan cuma bermain sekali di FIFA Matchday bulan depan. Tapi tunggu, sebelum itu benar-benar terjadi, saat ini PSSI mulai mencari cara agar timnas Indonesia tetap bermain sebanyak 2 kali. Salah satu caranya adalah dengan bermain melawan Lebanon sebanyak 2 kali. Hal ini sebelumnya juga pernah dilakukan oleh timnas Garuda saat menjalani uji coba melawan Burundi. Waktu itu kedua tim juga bermain sebanyak 2 kali di ajang FIFA Matchday. Vietnam dan negara lain bisa jadi pengganti. Jika pilihan tadi tidak dipilih, mumpung masih ada waktu, PSSI bisa saja mengundang beberapa negara yang siap untuk bermain di Indonesia. Salah satunya negara yang masuk pertimbangan adalah timnas Vietnam. Alasannya adalah karena pada bulan depan, timnas Vietnam cuma bermain melawan klub lokal saja tanpa embel-embel FIFA Matchday. Jadi ketimbang melawan tim lokal, lebih baik Vietnam menjalani uji coba melawan timnas Indonesia. Hitung-hitung adu kekuatan lagi, karena nantinya Indonesia akan menurunkan skuad terbaiknya, berbeda dengan kemarin saat bermain di ajang Piala AFF. Selain Vietnam, timnas Filipina juga bisa menjadi pilihan, karena mereka belum memiliki jadwal pertandingan bulan depan. Ada juga timnas Singapura, yang bulan September nanti cuma bermain melawan Malaysia. Itu berarti masih ada 1 slot pertandingan yang bisa digunakan oleh Singapura, yakni melawan timnas Indonesia. Dan lagi-lagi semua itu tergantung PSSI, apakah mau memberikan tawaran kepada mereka atau tidak. Tapi kembali lagi, babak keempat adalah babak yang sangat menentukan. Jadi jika memilih lawan uji coba, lawannya juga tidak boleh sembarangan. Dan kalau bisa memiliki kekuatan sebanding dengan Arab Saudi maupun Irak. Bukan meremehkan Filipina maupun Singapura, namun jujur saja, untuk saat ini level timnas Indonesia lebih baik dibandingkan dengan 2 negara tersebut. PSSI terus kebut proses naturalisasi 2 pemain baru. Kini sambil memikirkan mencari lawan pengganti, PSSI juga masih terus mendesak pemerintah untuk melancarkan proses naturalisasi dari 2 pemain, yakni Miliano Jonathan dan Mauro Zylstra. Khusus Miliano, jika semuanya beres, maka dirinya bisa langsung dimainkan pada bulan September nanti. Hitung-hitung sebagai ajang adaptasinya sebelum bermain di babak yang sesungguhnya pada bulan Oktober nanti. Jika Miliano bergabung, maka dirinya akan menambah opsi lini depan yang dimiliki oleh tim Garuda. Pemain berusia 21 tahun tersebut juga bisa mengganti peran dari Ole Romeni yang saat ini mengalami cedera. Tapi semoga saja Ole cepat sembuh agar dirinya dan Miliano bisa menjadi duet bersama di lini depan tim Garuda. Sementara itu, entah apa yang nantinya akan dilakukan oleh PSSI soal batalnya timnas Kuwait. Yang pasti timnas Irak akan mengirimkan mata-mata di pertandingan yang dijalani oleh timnas Garuda. Tujuannya adalah untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert dan mencari kelebihan serta kelemahan dari timnas Indonesia. Hal yang sangat lumrah karena Indonesia adalah saingan Irak di babak keempat nanti. Namun soal mengirimkan tim mata-mata, bagi kami terlalu berlebihan karena harusnya timnas Irak lebih percaya diri karena dari rekor pertemuan mereka jauh mengungguli timnas Indonesia. Namun tak apa, karena itu berarti mereka tak pernah meremehkan timnas Indonesia. Mari kita nantikan saja pengumuman dari PSSI soal pengganti timnas Kuwait. Semoga saja ada tim pengganti dan tim tersebut kualitasnya tak jauh dengan kekuatan dari Arab Saudi dan Irak. Dan setelah diteliti lagi, timnas Palestina sejatinya juga masuk sebagai pertimbangan untuk melawan timnas Indonesia. Alasannya adalah karena bulan depan mereka cuma melawan timnas Malaysia saja.
sama halnya yang dilakukan oleh timnas Singapura tadi. Jadi itulah cerita di balik drama setelah timnas Kuwait memutuskan batal melawan Indonesia pada September mendatang.